Ibu mertua menyodorkan selembar surat ke depan wajah saya, lalu berkata dingin, "Tanda tangani ini. Rumah ini bukan milikmu lagi." Suami saya hanya menunduk di sampingnya. Tangannya mengepal, tetapi mulutnya terkunci rapat. Mereka pikir saya hanya seorang menantu yang penurut. Mereka tidak tahu sertifikat asli rumah ini ada di tempat lain. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Dewi, 30 tahun. Bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Bintaro. Sudah 7 tahun saya menekuni profesi ini. Dan sudah 5 tahun saya menjadi istri. Saya terbiasa membaca surat yang bisa mengubah nasib orang hanya dengan satu paraf. Mungkin itu sebabnya saya tidak mudah ditipu oleh selembar kertas. Rumah yang saya tinggali berada di Bintaro. Rumah 2 lantai, tidak mewah, tetapi nyaman. Saya membelinya dengan tabungan saya sendiri, jauh sebelum saya menikah dengan Mas Budi. Setiap batu bata di rumah itu adalah hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun. Saya menyimpan satu prinsip sejak muda, apapun yang menjadi milik saya harus jelas, hitam di atas putih. Bukan karena saya tidak percaya orang, tetapi karena saya tahu kepercayaan tanpa bukti adalah pintu yang mudah didobrak. Mas Budi, suami saya, berusia 35 tahun. Ia bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan logistik. Ia bukan pria jahat. Ia hanya pria yang tidak pernah belajar mengatakan tidak kepada ibunya. Itulah yang kelak menjadi retakan terbesar di rumah tangga kami. Saya masih ingat hari pernikahan kami. Ibu mertua saya, Bu Rahmi, menatap saya dengan senyum yang sulit saya artikan. Bukan senyum hangat seorang ibu kepada anak baru. Lebih seperti senyum seseorang yang sedang menimbang harga sebuah barang. Waktu itu saya tidak ambil pusing. Saya pikir lama-kelamaan beliau akan menerima saya. Tahun pertama berjalan tenang. Bu Rahmi tinggal di rumah lamanya di kawasan Depok bersama anak bungsunya, Sari. Kami hanya bertemu saat akhir pekan atau hari raya. Saat itu, saya belum tahu bahwa jarak adalah satu-satunya hal yang menjaga kedamaian kami. Sari, adik ipar saya, berusia 29 tahun. Ia cantik dan pandai bicara. Tetapi di balik tutur katanya yang manis, ada perhitungan yang dingin. Saya merasakannya sejak awal, meski tidak pernah saya ucapkan. Bu Rahmi sangat menyayangi Sari. Bagi beliau, Sari adalah anak emas. Dan apapun yang baik di dunia ini, menurut beliau, sudah seharusnya menjadi milik Sari. Masalah dimulai ketika Sari hendak menikah. Suatu sore, Bu Rahmi datang ke rumah kami di Bintaro. Beliau berkeliling, menyentuh dinding, menatap langit-langit, seperti seorang penilai properti. Beliau berkata pelan, "Rumah ini terlalu besar untuk kalian berdua dan satu anak." Saya hanya tersenyum. Saya belum mengerti kemana arah pembicaraan itu. Anak kami, Bilal, baru berusia 3 tahun. Ia sedang tidur siang di kamarnya. Saya tidak ingin suara ribut mengganggu tidurnya. Bu Rahmi duduk di sofa, lalu melanjutkan. Sari sebentar lagi menikah. Ia belum punya rumah. Kalau kalian punya hati, kalian pasti mengerti. Saya menatapnya lama. Saya tahu persis apa yang beliau maksud. Meski beliau belum mengucapkannya dengan gamblang. Saat itu, Mas Budi hanya diam di pojok ruangan. Ia menatap lantai, seolah ada sesuatu yang sangat menarik di sana. Malam itu, setelah Bu Rahmi pulang, saya bertanya kepada suami saya. Saya bertanya dengan tenang, "Mas, apa maksud ibu tadi?" Mas Budi menghela napas panjang. Ia menjawab pelan, "Ibu cuma berharap kita bisa membantu Sari." Saya bertanya lagi, "Membantu bagaimana?" "Memberikan rumah kita." Ia tidak menjawab. Diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Saya tidak marah malam itu. Saya hanya merasa dingin, seperti ada angin yang masuk melalui celah pintu yang tidak pernah saya sadari sebelumnya. Saya teringat hari-hari awal pernikahan, betapa saya berusaha menyenangkan hati Bu Rahmi. Saya memasak masakan kesukaannya. Saya menelpon setiap minggu. Saya menahan banyak hal demi kata damai. Tetapi malam itu, saya sadar, bagi sebagian orang, kebaikan menantu bukanlah hal yang dihargai. Justru dianggap sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Hari-hari berikutnya, tekanan itu
datang perlahan, seperti air yang menetes di atas batu. Bu Rahmi mulai sering datang tanpa memberi kabar. Beliau membawa pakaiannya, menginap berhari-hari, lalu lupa kapan harus pulang. Beliau berkata ingin lebih dekat dengan cucunya. Saya menerima beliau dengan baik. Saya menyiapkan kamar tamu. Saya memasak lebih banyak. Saya pikir mungkin ini cara beliau mendekatkan diri. Tetapi saya keliru. Suatu pagi, saat saya hendak berangkat kerja, Bu Rahmi menahan saya di depan pintu. Beliau berkata, "Dewi, perempuan yang baik itu mengurus rumah, bukan mengejar karir." Saya tersenyum tipis. Saya menjawab, "Bu, pekerjaan saya yang membeli rumah ini." Wajah beliau langsung berubah. Beliau tidak menjawab. Beliau hanya berbalik dan masuk ke dalam. Sejak hari itu, saya tahu perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Untuk memahami bagaimana semua ini bermula, saya harus kembali ke tahun-tahun awal pernikahan kami. Saya dan Mas Budi menikah karena cinta, setidaknya. Itu yang saya percaya saat itu. Ia pria yang lembut, sopan, dan perhatian. Ia selalu mengantar saya ke kantor di pagi hari dan menjemput saya saat malam. Tetapi ada satu hal yang tidak saya sadari di awal. Setiap kali ada keputusan penting, Mas Budi selalu menelpon ibunya terlebih dahulu. Mau membeli perabot? Ia bertanya pada Bu Rahmi. Mau memilih sekolah untuk Bilal kelak? Ia bertanya pada Bu Rahmi. Bahkan mau berlibur kemana? Ia menunggu restu ibunya. Awalnya saya pikir itu bentuk bakti seorang anak. Saya menghormatinya. Saya bahkan kagum bahwa ada lelaki yang begitu menyayangi ibunya. Tetapi seiring waktu, saya mulai paham. Itu bukan bakti, itu adalah ketergantungan. Mas Budi tidak pernah belajar mengambil keputusan sendiri. Ia selalu butuh seseorang untuk menyetujui setiap langkahnya. Dan Bu Rahmi tahu betul cara memanfaatkan kelemahan itu. Saya ingat suatu malam, di tahun kedua pernikahan kami, Bilal baru lahir. Saya kelelahan luar biasa. Bu Rahmi datang berkunjung, lalu berkata, "Dewi, sebaiknya kamu berhenti bekerja." Ibu yang dulu juga berhenti demi anak. Saya menjawab sopan, "Bu, saya masih ingin bekerja. Saya bisa mengatur waktu." Beliau menatap Mas Budi. Beliau berkata, "Budi, suamimu ini yang seharusnya memutuskan, bukan kamu." Saya menunggu Mas Budi berbicara. Saya menunggu ia membela hak saya, tetapi ia hanya berkata pelan, "Kita pikirkan nanti." Bu, kalimat itu seperti duri kecil yang menancap di hati saya. Saat itu saya belum menyadari betapa dalam duri itu kelak menusuk. Saya tetap bekerja, tetapi sejak hari itu, hubungan saya dengan Bu Rahmi semakin renggang. Beliau menganggap saya menantu yang keras kepala. Saya menganggap beliau ibu mertua yang ingin mengatur segalanya. Selama bertahun-tahun, kami menjaga jarak. Itu satu-satunya cara agar tidak ada ledakan. Tetapi saya tahu, suatu hari, jarak itu tidak akan cukup lagi. Dan hari itu tiba, ketika Sari hendak menikah, dan keluarga itu mulai memandang rumah saya dengan mata yang lapar. Minggu-minggu setelah itu, meja makan kami berubah menjadi medan perang. Setiap kali saya memasak, Bu Rahmi punya komentar. Kadang masakan saya dibilang terlalu asin, kadang dibilang hambar, kadang dibilang terlalu berminyak. Tidak pernah ada yang benar. Suatu malam, beliau mengetukkan sendok ke piring, lalu berkata di depan semua orang, "Istri yang memasak seperti ini, pantas saja suaminya kurus." Saya menelan kalimat itu. Saya menatap Mas Budi, berharap ia membela saya, tetapi ia hanya menunduk, sibuk dengan nasinya sendiri. Malam itu saya mencuci piring lebih lama dari biasanya. Bukan karena piringnya kotor, tetapi karena saya butuh waktu untuk menenangkan dada saya yang sesak. Tetapi malam itu, saya belum tahu bahwa hinaan soal masakan hanyalah pemanasan. Beberapa hari kemudian, Sari datang. Ia membawa 2 koper besar. Ia berkata ingin menginap sebentar, menunggu rumah barunya siap. Saya mengizinkan, karena saya tidak ingin dianggap pelit. Tetapi Sari tidak menginap sebentar. Ia menempati kamar tamu, lalu memindahkan barang-barangnya seolah itu kamarnya sendiri. Ia bahkan memindahkan beberapa barang Bilal ke gudang, karena katanya mengganggu pemandangan.
Saya menegurnya dengan halus. Saya berkata, "Sari, itu mainan keponakanmu." Sari hanya tersenyum manis. Ia menjawab, "Mbak Dewi terlalu sensitif. Nanti juga rumah ini jadi rumah kita semua, kan?" Kalimat itu menggantung di udara seperti pisau. Saya menatapnya, tetapi ia sudah berbalik pergi. Saya tahu, kalimat itu bukan kelepasan. Itu adalah niat yang sengaja diucapkan. Tekanan berikutnya datang dalam bentuk yang lebih halus, tetapi lebih berbahaya. Suatu sore, Bu Rahmi memanggil saya ke ruang tengah. Di meja sudah ada secangkir teh dan sepiring nastar. Suasananya dibuat hangat, terlalu hangat, hingga saya curiga. Beliau berkata pelan, "Dewi, Ibu sudah tua. Ibu hanya ingin keluarga ini adil. Bagaimana kalau sertifikat rumah ini kita ubah, supaya nama Budi dan Sari juga masuk?" Saya meletakkan cangkir saya perlahan. Sebagai notaris, saya tahu persis apa arti permintaan itu. Mengubah nama di sertifikat bukan soal keadilan, itu soal kepemilikan. Saya menjawab dengan tenang, "Bu, rumah ini sudah jelas atas nama saya sebelum saya menikah." Bu Rahmi tersenyum, tetapi matanya dingin. Beliau berkata, "Justru karena itu, kalau kamu menantu yang baik, kamu pasti rela berbagi dengan keluarga suamimu." Saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum, tetapi dalam hati, saya sudah mulai menghitung langkah. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya mengeluarkan dokumen-dokumen penting saya dari laci. Saya memeriksanya satu persatu. Sertifikat, akta jual beli, bukti pembayaran. Semua atas nama saya, semua lengkap. Tetapi saya tidak tahu bahwa di kamar sebelah sesuatu sedang direncanakan tanpa sepengetahuan saya. Keesokan paginya, saya berangkat keluar kota untuk sebuah urusan kantor. Saya harus menginap 2 malam di Bandung. Saya menitipkan Bilal kepada Mas Budi. Selama di Bandung, perasaan saya tidak tenang. Ada sesuatu yang mengganjal, meski saya tidak tahu apa. Saat saya pulang, firasat saya terbukti. Kunci rumah saya tidak bisa masuk. Gemboknya sudah diganti. Saya berdiri di depan pintu rumah saya sendiri, di bawah sinar matahari sore, sambil memutar kunci yang tidak lagi cocok. Jantung saya berdegup keras. Saya mengetuk pintu. Yang membuka adalah Sari. Ia bersandar di kusen pintu, tersenyum. Ia berkata, "Oh, Mbak Dewi, Ibu yang menyuruh ganti kunci. Katanya demi keamanan." Saya menatapnya. Saya bertanya, "Di mana Mas Budi?" Sari mengangkat bahu. "Mas Budi sedang menemani Ibu ke notaris." Mendengar kata notaris, darah saya seperti berhenti mengalir. Saya tahu persis apa artinya itu. Saya tidak masuk. Saya berbalik, masuk ke mobil, dan menghubungi satu-satunya orang yang bisa saya percaya saat itu. Tetapi sebelum saya sempat menekan tombol, saya menarik napas dalam-dalam. Karena saya tahu, mulai detik ini, saya tidak boleh lagi bertindak dengan emosi. Tekanan itu tidak hanya soal rumah. Bu Rahmi mulai mencampuri segala hal, termasuk cara saya mengasuh Bilal. Suatu pagi, saya menyiapkan bekal sehat untuk Bilal. Bu Rahmi melihatnya, lalu membuang isi kotak bekal itu ke tempat sampah. Beliau berkata, "Anak laki-laki harus makan banyak nasi dan daging, bukan sayuran seperti kelinci." Saya menahan diri. Saya berkata, "Bu, ini menu yang disarankan Dokter Bila." Beliau mendengus. Beliau berkata, "Dokter, dulu Ibu membesarkan 4 anak tanpa dokter. Semua sehat." Saya tidak menjawab, tetapi saya mencatat dalam hati. Ini bukan lagi soal makanan. Ini soal siapa yang berkuasa di rumah saya. Beberapa hari kemudian, ada insiden lain. Saya pulang kerja dan mendapati album foto pernikahan saya rusak. Beberapa foto saya sobek. Saya bertanya kepada Mbak Asih, pembantu kami. Mbak Asih ragu-ragu. Lalu ia berbisik, "Tadi Mbak Sari yang membuka album itu." "Bu." Saya melihatnya. Saya menahan amarah. Saya tidak menuduh. Tetapi saya mulai memasang kamera kecil di beberapa sudut rumah. Bukan untuk menjebak, tetapi untuk melindungi diri saya sendiri. Tetapi malam itu, saya belum tahu bahwa kamera-kamera itu kelak menjadi penyelamat saya. Insiden berikutnya terjadi menjelang Lebaran. Setiap tahun, saya selalu menyiapkan parcel dan amplop untuk kerabat. Tahun itu pun sama.
Saya menyiapkan amplop berisi uang untuk para keponakan dan kerabat dekat. Tetapi saat hari raya tiba, beberapa kerabat datang kepada saya dengan wajah kecewa. Salah satu dari mereka berkata, "Dewi, kenapa amplop yang kamu beri kosong?" Saya terkejut. Saya yakin betul saya mengisi setiap amplop. Belakangan saya tahu, Sari telah mengambil isi amplop itu, lalu membiarkan amplop kosong saya bagikan, agar saya terlihat pelit di mata keluarga besar. Saya tidak bisa membuktikannya saat itu, tetapi saya menyimpan kejadian itu dalam ingatan. Saya mulai memahami pola mereka. Mereka tidak hanya ingin rumah saya, mereka ingin menghancurkan nama baik saya, agar saat mereka merampas, tidak ada yang membela saya. Tekanan terbesar datang ketika Bu Rahmi mulai mengatur keuangan kami. Suatu malam, saya mendengar percakapan di ruang tengah. Bu Rahmi berkata kepada Mas Budi, "Budi, jangan beritahu Dewi soal gajimu yang sebenarnya. Sisihkan untuk Sari. Dia lebih membutuhkan." Saya berdiri di balik pintu, mendengar semuanya. Suami saya, ayah dari anak saya, sedang diajari menyembunyikan penghasilan dari istrinya sendiri. Saya tidak masuk, saya tidak berteriak. Saya hanya berbalik perlahan, kembali ke kamar, dan menuliskan tanggal serta isi percakapan itu di sebuah buku catatan kecil. Buku itu menjadi saksi bisu dari setiap pengkhianatan yang terjadi di rumah saya. Malam-malam berikutnya, saya semakin sering merasa asing di rumah saya sendiri. Saya yang membeli rumah ini, tetapi saya diperlakukan seperti tamu yang tidak diundang. Suatu kali, saat saya sedang menidurkan Bilal, Sari masuk tanpa mengetuk. Ia berkata, "Mbak, nanti kalau aku pindah ke kamar utama, Bilal bisa tidur di kamar kecil saja, kan?" Saya menatapnya. Saya bertanya, "Pindah ke kamar utama?" "Sari, kamar itu kamar saya dan suami saya." Sari tersenyum. Ia berkata, "Ya, untuk sekarang. Tapi kan semua bisa berubah." Kalimat itu adalah ancaman yang dibungkus senyuman. Saya tidak menjawab, tetapi saya tahu waktu mereka untuk melangkah terlalu jauh sudah semakin dekat. Dan saya sudah siap selama mereka sibuk menyusun rencana untuk merampas. Saya sibuk menyusun bukti untuk melindungi. Mereka mengira saya lemah karena saya diam. Padahal diam saya adalah cara saya mengumpulkan setiap kartu, satu persatu. Saya teringat nasihat Pak Tono, biarkan mereka merasa menang dulu. Karena orang yang merasa menang akan menjadi ceroboh, dan kecerobohan itulah yang akan menjatuhkan mereka. Saya menunggu dengan sabar, dengan tenang, seperti seseorang yang tahu bahwa keadilan terkadang datang terlambat, tetapi tidak pernah salah alamat. Hari-hari di rumah semakin terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap pagi saya bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, mengurus Bilal, lalu berangkat kerja. Setiap sore, saya pulang dengan dada yang sudah bersiap menghadapi komentar baru. Suatu kali, Bu Rahmi mengundang arisan ibu-ibu di rumah saya tanpa memberitahu saya. Saat saya pulang, ruang tamu saya penuh dengan tamu yang tidak saya kenal. Beliau memperkenalkan saya dengan nada merendahkan. "Ini menantu saya. Untung ada saya di sini. Kalau tidak, rumah ini berantakan." Para tamu tertawa kecil. Saya hanya tersenyum, lalu permisi ke dapur. Di sana, saya mendapati dapur saya berantakan. Peralatan masak saya dipakai tanpa izin, dan beberapa piring kesayangan saya pecah. Saya tidak berkata apa-apa. Saya membersihkan semuanya dalam diam. Tetapi setiap piring yang pecah itu, saya catat dalam ingatan. Bukan soal harganya, tetapi soal betapa mudahnya mereka merusak apa yang saya punya, lalu menganggapnya hal biasa. Di lain waktu, saya menemukan tagihan-tagihan listrik dan air membengkak 2 kali lipat. Bu Rahmi dan Sari menggunakan segalanya tanpa batas, lalu membiarkan saya yang membayar saat saya menyinggungnya dengan halus. Bu Rahmi menjawab ketus, "Kamu kan punya gaji besar, masa untuk keluarga saja perhitungan?" Saya menelan kalimat itu. Saya membayar semua tagihan itu. Bukan karena saya takut, tetapi karena saya tahu suatu hari semua perhitungan ini akan saya buka di hadapan mereka. Yang paling menyakitkan bukanlah soal uang atau barang. Yang paling menyakitkan adalah melihat Bilal mulai bingung. Suatu malam,
ia bertanya kepada saya dengan polos, "Bunda, kenapa nenek selalu marah sama Bunda?" Saya memeluknya erat. Saya menahan air mata saya. Saya berkata pelan, "Nenek tidak marah, sayang. Orang dewasa kadang punya cara yang sulit kamu mengerti. Tetapi dalam hati, saya berjanji. Saya tidak akan membiarkan anak saya tumbuh dalam rumah yang penuh ketegangan. Saya harus mengakhiri ini. Bukan dengan amarah, tetapi dengan kebenaran." Itulah yang membuat saya semakin tabah. Setiap penghinaan justru menambah keyakinan saya. Setiap tekanan justru memperkuat tekad saya. Mereka mengira mereka sedang menjatuhkan saya. Padahal mereka sedang membangun kasus untuk kekalahan mereka sendiri. Dan saya dengan tenang terus mengumpulkan setiap kepingnya. Di antara semua tekanan itu, ada satu momen yang membuat saya benar-benar sadar betapa jauh mereka sudah merencanakan semua ini. Suatu malam, saya tidak sengaja mendengar Sari dan Bu Rahmi berbicara di dapur. Mereka pikir saya sudah tidur. Sari berkata pelan, "Bu, kalau Mbak Dewi tetap keras kepala, bagaimana?" Bu Rahmi menjawab dengan nada dingin, "Tenang. Perempuan seperti dia pasti menyerah kalau kita tekan terus. Lama-lama dia capek sendiri. Kita buat dia merasa tidak punya tempat di rumah ini." Saya berdiri di balik dinding, mendengar setiap kata. Hati saya terasa dingin, tetapi pikiran saya justru semakin jernih. Mereka tidak melakukan ini karena khilaf. Mereka melakukannya dengan rencana yang matang, dengan tujuan yang jelas. Mereka ingin membuat saya lelah, hingga saya menyerahkan rumah saya dengan sukarela. Itulah strategi mereka, membuat saya merasa menjadi orang asing di rumah yang saya beli sendiri. Saya kembali ke kamar dengan langkah pelan. Saya tidak menangis malam itu. Saya hanya membuka buku catatan kecil saya, lalu menuliskan satu kalimat. Mereka ingin saya menyerah, maka saya akan bertahan, bukan dengan amarah, tetapi dengan bukti. Sejak malam itu, saya berhenti berharap mereka akan berubah. Saya berhenti mencoba menyenangkan hati mereka. Saya mengarahkan seluruh tenaga saya untuk satu hal saja, melindungi apa yang menjadi hak saya dan masa depan anak saya. Saya mulai memindahkan dokumen-dokumen penting saya ke berangkas kantor. Saya membuat salinan digital dari setiap bukti. Saya bahkan menyiapkan skenario seandainya suatu hari mereka benar-benar memaksa saya keluar dari rumah. Saya tidak gegabah, saya tidak terburu-buru. Saya bergerak seperti air yang tenang, tetapi tahu persis kemana ia mengalir. Dan setiap kali mereka tersenyum, penuh kemenangan. Mengira saya semakin lemah, saya justru semakin dekat dengan saat di mana semua topeng mereka akan terlepas. Beberapa hari setelah percakapan dengan Sari, saya menemukan sesuatu yang membuat saya benar-benar waspada. Pagi itu, saya pulang lebih cepat dari kantor karena ada dokumen tertinggal. Saat saya masuk, saya mendengar suara Bu Rahmi sedang menelpon seseorang di ruang tengah. Saya berhenti di balik pintu. Beliau berkata pelan, "Pakistan. Saya butuh bantuan Bapak. Tolong buatkan surat seolah-olah menantu saya sudah menyetujui pembagian rumah. Soal tanda tangan, nanti kita atur." Saya membeku. Sebagai notaris, saya tahu persis apa yang sedang beliau rencanakan. Beliau ingin memasukkan persetujuan saya. Beliau mencari orang dalam yang bisa membuat dokumen palsu. Saya tidak masuk. Saya tidak menampakkan diri. Saya merekam suara itu dari balik pintu, lalu pergi diam-diam kembali ke mobil. Tangan saya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena marah yang harus saya tahan. Malam itu, saya menemui Pak Tono di sebuah kafe yang tenang. Saya menceritakan semuanya. Saya memutar rekaman itu untuknya. Pak Tono mendengarkan dengan serius. Lalu ia berkata, "Dewi, ini sudah masuk ranah pidana. Pemalsuan dokumen. Kalau kamu mau, kita bisa langsung lapor." Saya menggeleng pelan. Saya berkata, "Belum. Kalau saya lapor sekarang, saya hanya menghentikan satu surat. Tetapi mereka akan terus mencari cara lain. Saya ingin menghentikan semuanya sekaligus. Saya ingin mereka berhenti dengan kesadaran bahwa mereka kalah telak." Pak Tono menatap saya lama. Lalu ia tersenyum. Ia berkata, "Kamu memang berpikir seperti seorang notaris. Sabar. Tapi
mematikan. Kami menyusun strategi malam itu. Saya akan mengumpulkan semua bukti. Sertifikat asli akan saya simpan di berangkas kantor, jauh dari jangkauan mereka. Setiap percakapan akan saya rekam. Setiap surat palsu akan saya salin. Dan saat waktunya tiba, saya akan membeberkan semuanya di hadapan mereka, agar tidak ada lagi ruang untuk berbohong. Sepulang dari kafe itu, saya merasa lebih tenang. Bukan karena masalah selesai, tetapi karena saya tahu saya tidak lagi berjuang sendirian dalam kegelapan. Keesokan harinya, saya mengunjungi ibu kandung saya di rumah lamanya. Saya tidak menceritakan semua detailnya. Saya tidak ingin beliau khawatir. Tetapi ibu saya, dengan nalurinya, tahu ada yang tidak beres. Beliau memegang tangan saya. Beliau berkata, "Dewi, ibu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Tapi ingat satu hal, kamu perempuan yang kuat. Kamu tidak perlu izin siapapun untuk mempertahankan apa yang menjadi hakmu." Kata-kata itu memberi saya kekuatan baru. Saya pulang dengan hati yang lebih mantap. Sementara itu, di rumah, tekanan semakin meningkat. Calon suami Sari, seorang pria bernama Reza, mulai ikut campur. Suatu sore, ia datang bersama Sari. Ia berkata kepada saya dengan nada sok berwibawa, "Mbak Dewi, sebaiknya soal rumah ini segera diselesaikan. Saya dan Sari butuh kepastian sebelum menikah." Saya menatapnya tenang. Saya bertanya, "Kepastian? Apa yang Anda maksud?" "Rumah ini bukan milik Sari." Reza tersenyum sinis. Ia berkata, "Tapi Sari bilang ini akan jadi rumah kami. Bu Rahmi sudah berjanji." Saya tersenyum balik. Saya berkata, "Bu Rahmi tidak punya hak menjanjikan sesuatu yang bukan miliknya. Kalau Anda ingin rumah, sebaiknya Anda tanya dulu siapa pemilik sahnya." Reza terdiam. Wajahnya berubah. Mungkin baru saat itu ia menyadari bahwa cerita yang ditanamkan keluarga Sari kepadanya tidak sepenuhnya benar. Setelah mereka pergi, Mbak Asih mendekati saya. Ia berkata pelan, "Bu, saya tidak tega melihat ibu diperlakukan seperti ini. Saya akan bersaksi kalau memang dibutuhkan. Saya melihat semuanya." Saya menatap Mbak Asih. Mata saya hampir berkaca-kaca. Di tengah rumah yang penuh pengkhianatan, ternyata masih ada satu orang yang berdiri di pihak kebenaran. Saya berkata, "Terima kasih, Mbak. Kesaksianmu lebih berharga dari yang kamu kira." Malam itu, saya menulis di buku catatan kecil saya. Saya menulis nama-nama orang yang berdiri di pihak saya. Daftarnya pendek, tetapi setiap nama di sana adalah orang yang tulus. Saya juga menulis daftar bukti yang sudah saya kumpulkan. Sertifikat asli, akta jual beli, bukti pembayaran. Rekaman suara Bu Rahmi menyuruh ganti gembok. Rekaman beliau merencanakan surat palsu. Salinan surat pernyataan Mas Budi. Rekaman kamera pengawas. Dan kesaksian Mbak Asih. Semuanya tersusun rapi, hitam di atas putih. Tetapi saya masih menahan diri karena saya tahu satu langkah terakhir, mereka akan menjadi langkah yang menjatuhkan mereka sendiri. Dan saya hanya perlu menunggu mereka melakukannya di depan banyak saksi. Tekanan itu tidak berhenti di dalam rumah. Bu Rahmi mulai memperluas serangannya. Suatu hari, beliau mengundang beberapa kerabat dekat untuk minum teh. Saya kebetulan sedang bekerja. Saat saya pulang, salah satu tetangga menyapa saya dengan tatapan aneh. Ia berkata, "Dewi, benarkah kamu sering meninggalkan Bilal sendirian demi karir?" Saya terkejut. Saya bertanya, "Siapa yang bilang begitu?" Tetangga itu ragu. Lalu ia berkata pelan, "Bu Rahmi, katanya kamu lebih mementingkan pekerjaan daripada anakmu." Saya menahan napas. Ternyata di belakang saya, Bu Rahmi sedang membangun cerita. Cerita bahwa saya ibu yang buruk. Cerita yang akan membuat orang-orang berpihak padanya saat ia merampas rumah saya. Saya tidak membantah di depan tetangga itu. Saya hanya tersenyum dan berkata, "Bilal selalu ada yang menjaga, dan saya selalu pulang untuknya setiap malam." Tetapi dalam hati, saya tahu fitnah itu berbahaya. Lebih berbahaya dari gembok yang diganti. Karena fitnah merusak nama, dan nama yang rusak sulit diperbaiki. Serangan berikutnya bahkan sampai ke tempat kerja saya. Suatu pagi, atasan saya memanggil saya. Beliau berkata dengan hati-hati, "Dewi,
Ada seorang ibu menelpon kantor. Ia mengeluh soal masalah pribadi keluarga. Ia bilang kamu menelantarkan keluarganya. Saya menutup mata sejenak. Bu Rahmi bahkan rela menelpon kantor saya demi merusak reputasi profesional saya, demi membuat saya kehilangan pekerjaan, sumber kekuatan saya. Saya menjelaskan situasinya kepada atasan saya dengan tenang dan jujur. Untungnya, beliau adalah orang yang bijak. Beliau berkata, "Dewi, saya mengenalmu bertahun-tahun. Saya tahu siapa kamu. Selesaikan urusan keluargamu dengan kepala dingin. Pekerjaanmu aman di sini. Saya berterima kasih. Tetapi sepulang kerja di dalam mobil, untuk pertama kalinya, air mata saya jatuh. Bukan karena saya lemah, tetapi karena saya lelah. Lelah harus terus kuat. Lelah harus terus waspada. Di rumah yang seharusnya menjadi tempat saya beristirahat. Malam itu adalah titik terendah saya. Saya duduk di balkon rumah saya, menatap langit bintaro yang gelap. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini sepadan? Apakah saya harus menyerah saja memberikan rumah itu demi mengakhiri penderitaan? Tetapi lalu saya teringat Bilal, saya teringat senyumnya. Saya teringat kata-kata ibu kandung saya, kamu tidak perlu izin siapapun untuk mempertahankan apa yang menjadi hakmu. Saya menghapus air mata saya berdiri. Dan saat itu saya bersumpah pada diri sendiri, saya tidak akan menyerah, bukan demi rumah, tetapi demi harga diri saya dan demi masa depan anak saya. Karena jika saya menyerah hari ini, Bilal akan belajar bahwa orang baik selalu kalah. Dan saya tidak ingin ia tumbuh dengan keyakinan itu. Sejak malam itu, saya tidak lagi ragu. Setiap langkah saya menjadi lebih pasti. Saya bukan lagi menantu yang ketakutan. Saya adalah perempuan yang sedang menyiapkan keadilannya sendiri. Saya menambah satu lagi salinan untuk semua bukti saya dan menitipkannya kepada Pak Tono. Saya berkata, kalau terjadi sesuatu pada saya atau pada bukti-bukti ini, Bapak yang pegang salinannya. Pak Tono mengangguk serius. Ia berkata, tenang, Dewi, kebenaran tidak bisa dihapus semudah mengganti gembok. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, mereka melakukan langkah terakhir mereka. Langkah yang mereka kira akan menghancurkan saya. Padahal, langkah itulah yang menghancurkan diri mereka sendiri. Orang yang saya hubungi adalah Pak Tono. Ia rekan saya sesama praktisi hukum, seorang pengacara yang sudah saya kenal sejak masa kuliah. Saya menceritakan semuanya dengan tenang, walau dada saya bergemuruh. Pak Tono mendengarkan, lalu berkata, Dewi, selama sertifikat asli masih di tanganmu dan namamu yang tercantum, tidak ada yang bisa memindahkan kepemilikan tanpa tanda tanganmu. Mengganti gembok bukan berarti mereka memiliki rumah itu. Kalimat itu menenangkan saya. Tetapi Pak Tono menambahkan satu hal. Ia berkata, mulai sekarang, kumpulkan bukti. Setiap kata, setiap surat. Jangan emosi. Biarkan mereka merasa menang dulu. Saya menutup telepon. Saya memandang rumah saya dari dalam mobil. Lampu ruang tamu menyala. Bayangan Bu Rahmi dan Sari bergerak di balik tirai, seperti dua orang yang sedang merayakan kemenangan. Saya tersenyum getir. Mereka pikir mereka sudah menang, padahal permainan ini belum dimulai. Malam itu, saya menginap di rumah sahabat saya. Saya tidak bisa tidur, bukan karena takut, tetapi karena otak saya bekerja keras menyusun rencana. Keesokan harinya, Mas Budi menelpon. Suaranya gugup. Ia berkata, Dewi, kamu di mana? Pulanglah, ibu cuma ingin bicara. Saya menjawab, tenang. Bicara soal apa, Mas? Soal gembok yang kalian ganti tanpa sepengetahuan saya. Ia terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, ibu menyuruhku menandatangani sesuatu. Surat pernyataan. Aku sudah menandatanganinya. Tangan saya mengepa, tetapi suara saya tetap datar. Saya bertanya, surat apa, Mas? Ia menjawab dengan suara hampir tak terdengar. Surat yang menyatakan rumah ini akan dibagi. Sebagian untuk Sari. Saya menutup mata. Suami saya, ayah dari anak saya, telah menandatangani surat untuk menyerahkan rumah yang saya beli dengan keringat saya sendiri. Tetapi saya tidak berteriak. Saya hanya berkata, Mas, kamu tahu surat itu tidak sah tanpa tanda tangan saya, kan?
Aku pemilik sah rumah ini. Di seberang sana, ia terdiam. Mungkin baru saat itu ia menyadari bahwa ia telah ditipu oleh ibunya sendiri. Beberapa hari kemudian, tibalah saat Lebaran. Rumah saya di Bintaro dipenuhi sanak saudara dari pihak Mas Budi. Bu Rahmi sengaja mengundang banyak orang. Saya tahu. Beliau ingin mempermalukan saya di depan keluarga besar. Di tengah acara, di hadapan belasan kerabat. Bu Rahmi tiba-tiba berdiri. Beliau menunjuk ke arah saya. Lalu berkata lantang, "Lihatlah menantu durhaka ini. Tidak mau berbagi sedikit pun dengan adik iparnya yang mau menikah." Hatinya sekeras batu. Ruangan menjadi senyap. Semua mata tertuju pada saya. Saya merasakan panas merambat ke wajah saya. Saya berdiri perlahan. Saya menatap Bu Rahmi. Lalu saya menatap satu persatu wajah kerabat yang hadir. Saya berkata dengan suara tenang namun jelas. Saya tidak pernah menolak membantu keluarga, tetapi saya menolak diperas dengan kata keluarga. Suasana semakin mencekam. Sari berdiri dari sudut ruangan. Wajahnya memerah. Ia berkata sinis, "Mbak Dewi memang tidak tahu diri. Numpang jadi keluarga. Tapi pelit." Saya menatapnya tanpa berkedip. Saya menjawab, "Numpang, Sari. Ini rumah saya, atas nama saya. Kamu yang menumpang di sini." Sari membisu. Beberapa kerabat mulai berbisik. Bu Rahmi gemetar menahan amarah. Tetapi saya belum mengeluarkan satupun bukti saya. Saya hanya membiarkan mereka melihat retakan kecil pada cerita yang mereka karang. Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya pergi diam-diam ke kamar. Saya membuka laci tersembunyi di lemari saya. Di sana tersimpan satu map coklat. Selama berminggu-minggu, saya tidak hanya diam. Saya merekam setiap percakapan. Saya menyimpan setiap pesan. Saya membuat salinan dari surat pernyataan palsu yang ditandatangani Mas Budi. Saya bahkan menyimpan rekaman saat Bu Rahmi menyuruh tukang mengganti gembok. Semua tersusun rapi, hitam di atas putih. Tetapi saya masih menunggu satu hal terakhir. Saya menunggu mereka melangkah terlalu jauh. Dan mereka melakukannya, persis seperti yang saya duga. 3 hari kemudian, Bu Rahmi memanggil saya ke ruang tengah. Di sana sudah ada Mas Budi dan Sari. Di atas meja, ada selembar surat dan sebuah pulpen. Bu Rahmi menyodorkan surat itu ke depan wajah saya. Beliau berkata dingin, "Tanda tangani ini. Rumah ini bukan milikmu lagi." Saya menatap surat itu. Sebuah surat hibah. Surat yang akan menyerahkan rumah saya kepada Sari. Saya menatap wajah-wajah di hadapan saya. Suami yang menunduk, ibu mertua yang merasa menang, adik ipar yang tersenyum penuh kemenangan. Lalu saya tersenyum. Senyum yang membuat senyum mereka perlahan memudar. Saya berkata pelan, "Baik, tapi sebelum saya tanda tangani, ada beberapa hal yang harus kalian lihat dulu." Dan saat itulah saya mengeluarkan map coklat dari dalam tas saya. Saya membuka map itu perlahan di atas meja, di depan mata mereka. Lembar pertama saya keluarkan. Saya berkata, "Ini sertifikat asli rumah ini. Atas nama saya, Dewi. Diterbitkan 3 tahun sebelum saya menikah dengan Mas Budi." Bu Rahmi menatap sertifikat itu. Wajahnya mulai pucat. Saya mengeluarkan lembar kedua. Saya berkata, "Ini akta jual beli. Lengkap dengan bukti pembayaran dari rekening saya. Tidak ada 1 rupiah pun dari keluarga Mas Budi di rumah ini." Sari mulai gelisah di kursinya. Saya mengeluarkan lembar ketiga. Saya menatap Mas Budi, lalu berkata, "Dan ini salinan surat pernyataan yang Mas tanda tangani. Surat yang katanya membagi rumah ini. Tapi Mas tahu, surat itu tidak punya kekuatan hukum apapun karena Mas bukan pemilik rumah ini." Mas Budi menunduk semakin dalam. Wajahnya merah karena malu. Lalu saya mengeluarkan ponsel saya. Saya memutar sebuah rekaman. Dari ponsel itu terdengar suara Bu Rahmi sendiri. Jelas dan tidak terbantahkan. Suara beliau menyuruh tukang mengganti gembok. Suara beliau berkata bahwa ia akan memaksa saya menyerahkan rumah dengan cara apapun. Ruangan menjadi sunyi. Hanya suara rekaman itu yang berbicara. Saya melanjutkan, mengeluarkan lembar berikutnya dari map coklat itu. Saya berkata, "Dan ini, Bu Rahmi, adalah rekaman suara ibu sendiri saat ibu menelpon seseorang, meminta dibuatkan surat palsu. Seolah-olah saya sudah menyetujui pembagian rumah ini." Saya memutar rekaman itu. Suara Bu Rahmi sendiri terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Suara beliau meminta dokumen palsu.
Suara beliau berkata bahwa soal tanda tangan akan diatur belakangan. Wajah Bu Rahmi memutih. Beliau membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Sari berdiri, panik. Ia berkata, itu rekayasa. Mbak Dewi mengarang semuanya. Saya menatapnya tenang. Saya mengeluarkan ponsel saya lagi, lalu memutar rekaman dari kamera pengawas. Di layar terlihat jelas, Sari sedang merobek foto-foto pernikahan saya. Lalu terlihat pula tukang yang datang mengganti gembok atas perintah Bu Rahmi. Saya berkata, apakah ini juga rekayasa? Sari terduduk lemas. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya menatap Mas Budi, suami saya, pria yang seharusnya berdiri di samping saya, tetapi selama ini hanya menunduk. Saya berkata pelan, Mas, saya tidak menyimpan semua ini untuk menghancurkan keluargamu. Saya menyimpannya untuk melindungi diri saya. Karena tidak ada satupun dari kalian yang mau melindungi saya. Mas Budi mengangkat wajahnya. Matanya merah. Untuk pertama kalinya, saya melihat ia benar-benar menyesal. Ia berkata dengan suara bergetar, maafkan aku. Dewi, aku buta. Aku terlalu takut pada ibuku, sampai aku lupa siapa yang seharusnya kulindungi. Ruangan itu menjadi panggung di mana setiap topeng akhirnya terlepas. Bu Rahmi, yang selama ini garang, kini hanya seorang perempuan tua yang ketahuan. Sari yang selama ini penuh perhitungan, kini hanya seorang gadis yang kehilangan semua rencananya. Saya berdiri di tengah ruangan itu, memegang map coklat saya. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Saya hanya merasakan satu hal yang sudah lama hilang dari rumah ini. Rasa hormat. Saya menatap mereka semua. Lalu saya berkata, saya bisa membawa semua bukti ini ke pengadilan. Pemalsuan dokumen, percobaan perampasan hak. Semuanya bisa berujung pidana. Tetapi saya tidak akan melakukannya. Bukan karena saya takut, tetapi karena saya tidak ingin Bilal tumbuh dengan cerita bahwa neneknya dan bibinya dipenjara. Bu Rahmi menatap saya. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Untuk pertama kalinya, beliau tidak punya kata-kata untuk membantah. Saya melanjutkan. Tetapi, saya punya syarat. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang berani menyentuh hak milik saya. Tidak ada lagi yang berani merendahkan saya di rumah saya sendiri. Dan tidak ada lagi yang menjadikan saya kambing hitam di depan keluarga besar. Saya menutup rekaman. Saya menatap mereka satu persatu. Lalu saya berkata dengan tenang. Saya seorang notaris. Saya tahu hukum. Apa yang kalian lakukan? Mengganti gembok. Mengusir saya dari rumah saya sendiri. Memaksa saya menandatangani surat hibah. Semuanya bisa saya laporkan sebagai perbuatan melawan hukum. Saya belum selesai. Saya mengeluarkan satu benda terakhir dari tas saya. Sebuah buku catatan kecil yang sudah usang di pinggirnya. Saya membukanya, lalu berkata, di buku ini, saya mencatat semuanya. Tanggal saat ibu menyuruh Mas Budi menyembunyikan gajinya dari saya. Tanggal saat amplop lebaran saya dikosongkan. Tanggal saat foto pernikahan saya dirobek. Tanggal saat ibu menyebarkan cerita bahwa saya ibu yang menelantarkan anak. Bahkan, tanggal saat ibu menelpon kantor saya. Setiap kalimat yang saya ucapkan membuat wajah Bu Rahmi semakin tertunduk. Setiap tanggal adalah luka yang selama ini saya tahan dalam diam. Sari mencoba berkata sesuatu, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Tidak ada lagi senyum kemenangan di wajahnya. Yang tersisa hanya ketakutan seseorang yang rencananya runtuh di depan matanya. Saya menutup buku catatan itu. Saya menatap mereka semua. Lalu saya berkata dengan suara yang tenang namun tegas. Selama berbulan-bulan, kalian mengira saya lemah karena saya diam. Tetapi diam saya bukan kelemahan. Diam saya adalah cara saya melihat dengan jelas siapa kalian sebenarnya. Ruangan itu benar-benar hening, hanya terdengar suara napas yang berat. Beberapa kerabat yang kebetulan hadir, yang dulu termakan fitnah Bu Rahmi, kini menatap saya dengan tatapan berbeda, tatapan yang penuh penyesalan. Karena pernah meragukan saya. Salah satu dari mereka, seorang bibi tua, berkata pelan, maafkan kami, Dewi. Kami tidak tahu yang sebenarnya.
Saya mengangguk pelan kepadanya. Saya tidak menyimpan dendam kepada mereka. Mereka hanya korban dari cerita yang dikarang dengan rapi. Lalu saya kembali menatap Bu Rahmi dan Sari. Inilah saatnya saya mengakhiri semua ini. Saya berkata, saya tidak akan membawa ini ke pengadilan. Tetapi saya juga tidak akan membiarkan kalian tinggal di rumah saya lagi. Mulai besok, kalian pergi. Dan jangan pernah lagi mencoba menyentuh apa yang menjadi hak saya. Tidak ada satupun yang berani membantah, karena kebenaran sudah berbicara. Dan kebenaran tidak butuh teriakan untuk didengar. Bu Rahmi terduduk lemas di kursinya. Beliau yang tadi begitu garang, kini tidak mampu berkata apa-apa. Sari berusaha membela diri. Ia berkata gugup, kami cuma ingin keadilan. Saya menatapnya. Saya menjawab, keadilan. Sari, keadilan tidak diraih dengan menipu dan merampas. Rumah ini saya beli dengan kerja keras saya. Kalau kamu mau rumah, bekerjalah dan belilah sendiri, seperti yang saya lakukan. Tidak ada yang membantah, karena tidak ada satupun bukti yang bisa mereka ajukan untuk melawan map coklat saya. Saya melipat surat hibah yang tadi mereka sodorkan. Saya merobeknya pelan-pelan di depan mata mereka. Lalu saya berkata, mulai besok, Bu Rahmi dan Sari, saya minta kalian meninggalkan rumah saya. Kalian boleh tinggal dimanapun kalian mau, tapi tidak di rumah saya. Bu Rahmi mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, saya melihat air mata di matanya. Tetapi saya tidak goyah. Air mata yang datang setelah ketahuan bukanlah penyesalan. Itu hanya rasa malu karena kalah. Keesokan harinya, Sari pergi membawa kopernya, tanpa pamit, tanpa permintaan maaf. Bu Rahmi pun kembali ke rumahnya di Depok. Rumah saya kembali sunyi. Tetapi untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, sunyi itu terasa damai. Mas Budi tinggal. Tetapi keadaan kami tidak lagi sama. Malam itu, ia datang ke kamar. Ia duduk di tepi tempat tidur. Ia berkata pelan, Dewi, maafkan aku terlalu lemah. Aku membiarkan ibuku mengendalikan segalanya. Saya menatapnya lama. Saya tidak langsung menjawab. Akhirnya saya berkata, Mas, saya tidak butuh suami yang sempurna. Saya hanya butuh suami yang berani berdiri di samping saya, bukan menunduk di belakang ibunya. Mas Budi mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia menatap mata saya tanpa menghindar. Ia berkata, beri aku kesempatan. Aku ingin belajar. Saya tidak menjanjikan apa-apa malam itu, tetapi saya membiarkan pintu itu sedikit terbuka, karena saya percaya manusia bisa berubah jika ia benar-benar mau. Bulan-bulan berikutnya tidak mudah, tetapi Mas Budi berusaha. Ia mulai belajar berkata tidak kepada ibunya saat permintaan itu tidak benar. Ia mulai membela saya saat orang lain merendahkan. Perlahan, retakan di rumah tangga kami mulai menutup. Bu Rahmi tidak pernah benar-benar meminta maaf. Tetapi seiring waktu, sikapnya melunak. Saat kesehatannya menurun, ia mulai mengerti bahwa keluarga bukan soal siapa menguasai siapa. Keluarga adalah soal saling menghargai. Suatu sore, beberapa bulan kemudian, kami makan malam bersama. Bukan dengan rendang mahal atau hidangan mewah. Hanya ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Tetapi untuk pertama kalinya, tidak ada sumpit yang membentur meja karena amarah. Hanya ada suara tawa Bila yang memenuhi ruangan. Saya menatap meja makan itu. Meja yang dulu menjadi medan perang, kini kembali menjadi tempat berkumpul. Dan saya tahu, perubahan itu tidak datang dari pertengkaran. Ia datang dari batas yang berani saya tegakkan. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Kebaikan tanpa batas bukanlah kebaikan, melainkan undangan untuk diinjak. Jangan pernah menyerahkan harga dirimu demi kata damai yang palsu. Dan jangan pernah membiarkan rasa takut membuatmu menyerahkan apa yang menjadi hakmu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang mengira diam adalah kebaikan dan mengalah adalah kemuliaan. Padahal, ada saatnya diam harus berubah menjadi suara dan mengalah harus berubah menjadi batas. Ada pula banyak suami seperti Mas Budi, pria yang baik, tetapi terlalu takut berdiri di antara ibu dan istrinya. Padahal cinta sejati bukanlah memilih satu pihak, melainkan
berani membela yang benar. Dan ada banyak ibu mertua seperti Bu Rahmi. Perempuan yang tumbuh di zaman ketika menjadi menantu berarti harus tunduk tanpa syarat. Mereka tidak selalu jahat. Mereka hanya membawa keyakinan lama yang sudah usang. Hari ini, rumah saya di Bintaro kembali damai. Bila tumbuh dalam rumah yang penuh tawa. Mas Budi telah menjadi pria yang berani. Dan saya tetap menjadi perempuan yang sama. Perempuan yang percaya bahwa harga diri tidak pernah bisa ditawar dengan selembar surat. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk diam atau memilih untuk berdiri. Saya memilih berdiri dan saya tidak pernah menyesalinya. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan jika cerita ini menyentuh hati kalian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.